Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 6 juta rupiah walaupun baru bikin akun. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang terpercaya yang tentunya sangat cepat sekali cairnya dan juga bunganya juga sangat rendah. Kenapa banyak sekali teman-teman di luar sana mencari pinjaman dengan bunga yang rendah? Karena selain pinjaman itu terpercaya dan juga bunganya nggak mencekik ya, jadi kita masih sanggup untuk membayarnya. Ini ada juga pinjaman online namun bunganya sangat mencekik sekali, malah lebih besar bunganya dibanding yang kita terima. Itu yang dinamakan pinjaman online ilegal. Nah, untuk yang legal ini bunganya sudah disesuaikan sesuai dengan AFPI. Jadi mereka sudah punya aturan sendiri. Jadi bunganya tidak boleh lebih dari 0,5% per hari. Dan juga pinjaman online ini sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi data-data yang kita gunakan sangat aman, privasinya terjaga dan terlindungi. Oleh sebab itulah, jika teman-teman ingin mencari pinjaman online, carilah pinjaman yang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK. Oke, kita langsung aja aplikasi apa yang akan saya review. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana cara pengajuannya agar mudah diakses. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, pinjaman yang akan saya review berikut adalah namanya Kredit Nesia. Nah, Kredit Nesia ini adalah pinjaman online yang sudah berizin OJK yang menawarkan dana tunai cepat cair dengan syarat hanya KTP saja. Dan juga keunggulan dari Kredit Nesia ini adalah prosesnya pengajuannya sangat cepat dan juga persyaratannya pun juga sangat mudah. Untuk perkembangan teknologi fintech membuat orang sekarang bisa mengajukan kredit secara online dengan cepat dan mudah. Berbeda sekali ya dengan beberapa tahun yang lalu yang kita hanya bisa mengajukan pinjaman hanya melalui bank saja, dimana untuk prosesnya yang sangat lama dan juga banyak dokumen yang harus kita persiapkan. Nah, untuk syarat dari pengajuan di Kredit Nesia ini hanya eKTP dan juga foto selfie saja. Kemudian sudah berumur 18 tahun dan juga memiliki pekerjaan tetap dan memiliki nomor rekening atas nama sendiri. Di sini untuk Kredit Nesia ini menawarkan cara baru dalam mengajukan pinjaman, yaitu syaratnya hanya eKTP dan foto selfie, kemudian bisa cair cepat dalam waktu 24 jam saja sejak pengajuan, dan juga fleksibel dari tenornya mulai dari tenor pendek 30 hari sampai dengan cicilan 6 bulan, dan prosesnya secara online tanpa adanya tatap muka. Jadi kita tidak perlu lagi bertemu dan tidak juga menyerahkan dokumen fisik. Namun dengan kemudahan fintech tersebut, teman-teman harus memang hati-hati dalam mencari pinjaman online, baik dari bunga yang sangat tinggi maupun cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan kita langsung aja lihat produk pinjaman yang ditawarkan di Kredit Nesia ini. Minimal Rp600.000 dengan maksimal Rp6 juta, dengan tenornya ada 14 hari, 21 hari, 30 hari, dan 6 bulan. Dan juga untuk kita nasabah baru biasanya mendapatkan limit pinjaman dari Rp600.000 sampai dengan Rp2 juta. Dan nanti jika kita memiliki nilai scoring yang baik, maka nanti pinjaman kita semakin lama akan semakin naik limitnya dan juga jangka waktunya pun juga semakin tinggi. Nah, bagaimana kita tahu cara pengajuannya?
Di sini untuk pengajuannya secara online, yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu adalah nomor handphone yang aktif, eKTP, dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Setelah teman-teman mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan, barulah teman-teman mulai mengajukan pinjaman online. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuannya. Nah, untuk cara pengajuannya, yang pertama teman-teman silakan download dulu aplikasi Kreditnesia yang ada di Play Store. Pastikan teman-teman mengetik Kreditnesia ya, bukan Kreditnesia. Jadi harap berhati-hati karena beda tulisan, beda lagi aplikasinya. Kreditnesia sesuai dengan di aplikasi yang saya tampilkan berikut. Silakan diketik di Play Store, kemudian nanti akan muncul aplikasinya. Silakan teman-teman klik install. Namun dalam proses installnya silakan ditunggu sampai dengan proses installnya selesai dengan ditandai adanya aplikasi yang nempel di handphone teman-teman. Nah, setelah selesai maka di berandanya kita langsung dihadapkan dengan limit pinjaman tertinggi adalah 6 juta rupiah dengan jangka waktunya 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk mendapatkan pinjaman senilai 6 juta rupiah ini tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya teman-teman harus mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan. Namun sebelum kita mengisi data-data, di sini kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu ya. Di sini untuk akunnya kita menggunakan nomor ponsel yang aktif, di mana nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP-nya ke SMS ataupun ke WA, dan nanti barulah akun kita akan aktif. Nah, setelah itu barulah kita mulai mengisi data-data yang dibutuhkan. Untuk data-datanya di sini mereka meminta seperti data KTP, kemudian informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan juga nomor rekening bank. Dimana semua ini harus teman-teman isi, jangan sampai ada yang kosong. Nah, kemudian untuk pengisian yang pertama kita mengisi informasi KTP. Jadi silakan ambil foto KTP dengan menggunakan ponsel, di mana nanti aplikasi Kreditnesia yang sudah kita install tadi akan mengambil gambar melalui kamera di dalam aplikasi. Jadi silakan diambil foto KTP-nya dalam kondisi terang, jelas terbaca, dan ditempatkan pada form yang sudah tersedia. Nanti foto KTP yang sudah kita ambil akan dibaca oleh sistem secara otomatis, yang hasilnya akan ditampilkan dan peminjam harus melakukan konfirmasi atas kebenaran dari data tersebut. Jadi nanti data-datanya akan keluar semuanya berdasarkan data di dalam KTP. Jika sudah benar, silakan teman-teman klik simpan dan lanjutkan mengisi informasi data pribadi. Nah, kemudian untuk pengisian data pribadi di sini kita mengisi tentang data diri kita sebagai peminjam, mulai dari nama, alamat, nomor HP, status pernikahan, nomor WA, kemudian ada alasan kita meminjam, kemudian status tempat kita tinggal, dan alamat rumah. Nah, semua kolom ini wajib dan harus diisi. Jika tidak lengkap, kita tidak bisa melanjutkan proses pengajuan pinjaman ke bagian berikutnya. Makanya jangan ada yang kosong, karena setiap item atau setiap kolom ini memiliki poinnya tersendiri. Nah, setelah itu baru kita mengisi informasi pekerjaan, dimana untuk tahap berikutnya pengisian data pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan. Jadi bagian ini termasuk bagian paling penting, karena berdasarkan info ya, fintech menentukan apakah peminjam punya kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman atau tidak. Jadi lihat dari gaji kita, berapa gaji kita, disitulah limit pinjaman yang cocok untuk kita. Jika kita mendapatkan limit yang besar, artinya kita mampu membayar pinjaman dengan limit yang sudah diberikan. Data yang wajib kita isi di situ ada jumlah penghasilan per bulan, lama masa kerja, nama perusahaan, kota perusahaan, kemudian tanggal penerimaan gaji, dan nomor telepon perusahaan. Jika semua data-data ini sudah teman-teman isi dan tidak ada yang kosong, silakan teman-teman klik konfirmasi.
Nah, kemudian tahap selanjutnya ada pengisian data kontak darurat berupa nama dan hubungan dengan kita. Jadi data kontak yang diisi harus berasal dari phonebook ponsel HP kita. Jadi tidak perlu kita mengisi secara manual, tinggal ambil aja di kolom sebelah kanan nanti akan muncul nomor handphone sesuai dengan di phonebook kita. Jadi tidak mengisi sembarangan ya, tetapi harus mengambil dari phonebook kita. Jika sudah selesai teman-teman mengisi data kontak darurat, barulah teman-teman klik konfirmasi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengisian nomor rekening bank. Nah, kemudian setelah semua data dimasukkan, maka nanti sistem credit scoring akan mengolah dan akan memunculkan ya rekomendasi plafon dan juga tenor pinjaman yang bisa kita ambil. Jika plafon merekomendasikannya tidak muncul, itu artinya pinjaman kita ditolak dan bisa mengajukan kembali setelah beberapa waktu kemudian. Nah, jika plafon dan tenor kita disetujui, maka nanti akan muncul Kredinasia akan menampilkan jumlah plafon dan juga tenor pinjaman yang bisa kita ambil. Nah, plafon yang disetujui berbeda-beda setiap orang ya, jadi tergantung pada hasil pengolahan credit scoring. Nah, di mana sih mendapatkan nilai scoring yang tinggi? Itu tadi tergantung dari data-data yang sudah kita isi, karena setiap kolom dan setiap data diri dan informasi yang kita isi di situ mereka memiliki nilai tersendiri. Semakin lengkap data yang kita isi, maka semakin tinggi pula nilai scoring yang kita dapatkan. Nah, jika teman-teman menyetujui dengan plafon yang diberikan, silakan klik setuju dan silakan klik pinjam sekarang untuk pengajuan proses lebih lanjut. Nah, di sini saya mendapatkan pinjaman dengan nominal 1 juta rupiah, dimana untuk nominal 1 juta rupiah ini akan langsung masuk ke rekening saya dengan periode pinjamannya adalah 30 hari. Untuk total tagihannya adalah Rp1.120.000. Jadi udah dirincikan di dalam konfirmasi pinjaman. Jika teman-teman setuju dengan jumlah pencairan dan jumlah tagihan, silakan teman-teman klik langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya di sini kita memasukkan nomor rekening bank yang wajib diisi dengan nama di rekening yang sama dengan nama pengajuan atau nama di KTP. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan data. Jadi jika memang teman-teman mengisi nomor rekening tidak dengan nama teman-teman, nanti pinjamannya berubah menjadi ditolak. Walaupun di awal kita diterima atau di ACC pinjamannya, dikarenakan kesalahan nomor rekening, bisa jadi pinjaman itu tidak akan masuk ke rekening teman-teman. Nah guys, itu ya review dari saya tentang Kredinasia dan bagaimana cara pengajuannya dan apa aja yang perlu kita perhatikan ketika dalam pengajuan. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk teman-teman semua. Dan tetap ingat selalu pesan saya, berapapun nominal yang didapatkan, kita harus tetap bersyukur dan tetap gunakan setengahnya untuk hal yang lebih produktif. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, karena bisa jadi itu menyebabkan kita susah untuk mengembalikan dana pinjamannya. Jika kita gunakan untuk hal yang bermanfaat dan produktif, dari dana itu kita bisa mengembangkan usaha dan juga bisa membantu perekonomian keluarga. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.